Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Raih Potensi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting untuk setiap kita, yaitu 7 hal yang harus kamu lakukan untuk melawan kemalasan atau prokrastinasi. Apakah kamu sekarang sedang bergulat dengan kemalasan atau penundaan, atau kamu merasa kesulitan memulai mengerjakan tugas-tugas yang sudah ditulis di to-do list kamu? Atau kamu merasa tidak produktif, stagnan, dan kinerja kamu buruk? Percayalah, kamu tidak sendirian. Jadi, siapkan dirimu atau siapkan catatan jika perlu, dan mari kita jelajahi bersama. Yang pertama adalah konsep Kaizen. Baiklah, mari kita mulai dari poin pertama, yaitu konsep Kaizen. Kaizen adalah suatu filosofi atau pendekatan yang berasal dari Jepang yang fokus pada perbaikan terus-menerus dalam segala hal. Baik itu dalam pekerjaan, proses produksi, atau kehidupan sehari-hari. Kata Kaizen sendiri berasal dari dua kata Jepang, yaitu Kai yang berarti perubahan, dan Zen yang berarti baik atau lebih baik. Jadi, jika kita menggabungkan kedua kata tersebut, Kaizen dapat diartikan sebagai perubahan menuju yang lebih baik atau perbaikan terus-menerus. Kemajuan dalam kehidupan ini tidak diukur dengan loncatan besar, tetapi dalam langkah-langkah kecil dan konsisten. Kaizen pada intinya mendorong kita untuk fokus pada perbaikan kecil setiap harinya. Ini tentang menjadi 1%. Hanya 1% lebih baik setiap hari, daripada berusaha untuk mengejar kesempurnaan yang pada akhirnya akan berakhir pada penundaan dan kemalasan. Pendekatan ini menekankan bahwa perbaikan tidak harus selalu bersifat revolusioner atau drastis, tetapi bisa bersifat evolusioner dan terjadi secara berkelanjutan. Jadi, selesaikan tugas-tugas yang menumpuk itu sedikit demi sedikit, yang pada akhirnya semua tugas atau pekerjaan akan kamu selesaikan dengan baik. Yang kedua, teknik berikutnya adalah Shinrin-yoku. Shinrin-yoku adalah istilah Jepang yang diterjemahkan sebagai mandi hutan atau terapi hutan. Konsep ini muncul pada tahun 1980-an di Jepang dan mengacu pada praktik menyelam alam atmosfer hutan dan meresapi alam secara sadar untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Jadi, bayangkan kita berada di tengah hutan yang rimbun dengan pepohonan dan suara alam. Shinrin-yoku melibatkan penggunaan semua 5 indera untuk merasakan kehadiran alam secara menyeluruh. Ini bukan hanya tentang berjalan di hutan, tetapi juga tentang merasakan udara segar, mendengarkan suara aliran sungai dan dedaunan bergerak, melihat warna-warna alam, dan mungkin bahkan mencium aroma pepohonan dan tanah. Manfaat yang akan didapat dengan melakukan pendekatan ini adalah berkurangnya stres, peningkatan mood, dan kesejahteraan emosional. Selain itu juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh, peningkatan konsentrasi dan kreativitas, serta pemulihan psikologis. Karena ketika kesejahteraan emosi kita stabil, maka rasa malas itu akan hilang. Yang ketiga, melangkah lebih jauh, kita akan menjelajahi istilah yang sudah akrab, yaitu Ikigai. Ikigai adalah konsep Jepang yang menggambarkan rahasia kehidupan yang bermakna dan penuh kebahagiaan. Istilah Ikigai berasal dari kata iki yang berarti hidup dan gai yang berarti nilai atau hasil. Jadi secara harfiah, Ikigai dapat diartikan sebagai nilai hidup atau alasan untuk hidup. Konsep Ikigai terdiri dari 4 elemen utama, yaitu apa yang kamu cintai, apa yang dunia butuhkan, apa yang kamu kuasai, dan apa yang kamu dapatkan. Ikigai ditemukan di tengah-tengah perpotongan dari keempat elemen tersebut. Ini adalah titik di mana cinta, keahlian, kontribusi, dan kebutuhan ekonomi bertemu.
Saat seseorang menemukan ikigai, mereka diharapkan dapat mengalami kehidupan yang penuh makna dan memuaskan. Menemukan ikigai dalam hidup merupakan suatu perjalanan pencarian diri yang melibatkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai, kelebihan, dan tujuan hidup. Ini menciptakan dasar untuk membuat keputusan yang mendukung keseimbangan dan berkelanjutan antara kepuasan pribadi dan kontribusi kepada dunia. Jika kamu sudah menemukan nilai apa yang ingin kamu raih dalam hidup ini, percayalah, kamu tidak akan bermalas-malasan lagi. Yang keempat adalah wabi-sabi. Wabi-sabi dikenal sebagai menemukan keindahan dalam ketidaksempurnaan. Wabi-sabi adalah konsep keindahan Jepang yang mengejar keunikan, kesederhanaan, dan keberadaan yang sementara atau ketidaksempurnaan. Istilah ini berasal dari kata wabi dan sabi yang memiliki makna yang kompleks. Dalam praktek kehidupan ini, kamu tidak perlu menunggu sampai sempurna untuk melakukan sesuatu. Cukup dengan dimulai saja. Banyak dari kita menahan diri karena menunggu untuk sempurna. Karena ketika kamu berpatokan pada semuanya harus sempurna dulu, yang ada kamu bahkan tidak akan bisa menyelesaikan satu pekerjaan atau tugas. Secara keseluruhan, wabi-sabi mencoba untuk mengejar keindahan dan bersifat sederhana, alamiah, dan menghargai keunikan dalam segala hal, bahkan dalam keadaan yang tidak sempurna sekalipun. Yang kelima adalah Shoshin. Shoshin artinya merangkul pikiran pemula. Ingatlah, pikiran kamu seperti parasut, hanya berfungsi saat terbuka. Shoshin adalah istilah Jepang yang dapat diterjemahkan sebagai pikiran pemula atau pikiran pemula yang terbuka. Istilah ini berasal dari kata sho yang berarti pikiran atau pemikiran dan shin yang berarti hati atau benak. Dengan demikian, Shoshin mengacu pada sikap terbuka, awal, dan tanpa prasangka. Ini mengajarkan bahwa kita seharusnya memandang setiap pengalaman atau situasi baru dengan berkelanjutan pikiran pemula, seolah-olah kita baru pertama kali mengalaminya, tanpa membawa beban prasangka, harapan, atau penilaian dari pengalaman sebelumnya. Karakter yang akan terbentuk dari teknik Shoshin ini adalah kemauan untuk belajar yang tinggi, kurangnya prasangka, serta kesederhanaan dan keterbukaan. Memiliki pikiran pemula membantu seseorang untuk tetap fleksibel, terbuka terhadap perubahan, dan terus belajar sepanjang hidup. Selanjutnya adalah Hara Hachibu. Hara Hachibu mengajarkan kita untuk berhenti makan maksudnya, ketika sudah 80% kenyang. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kantuk yang datang dari konsumsi berlebihan. Ini adalah pendekatan sadar untuk memberi nutrisi pada tubuh dan otak, serta menghindari jebakan rasa malas dan lesu. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah gambaru. Gambaru adalah kata dalam bahasa Jepang yang sering digunakan untuk menyatakan semangat dan tekad untuk bekerja keras, bertahan, atau melawan kendala. Arti dasar dari gambaru adalah berjuang atau berusaha keras. Kata ini sering digunakan untuk memberikan dorongan atau semangat kepada seseorang yang menghadapi tantangan atau kesulitan. Semangat untuk melakukan yang terbaik. Ini adalah konsep yang mendorong kita untuk melakukan yang terbaik dan bertahan dalam melalui masa-masa sulit. Jadi, secara umum, gambaru adalah ungkapan semangat, tekad, dan keberanian untuk menghadapi tantangan atau bekerja keras untuk mencapai tujuan. Ungkapan ini memiliki konotasi positif dan mendorong semangat kerja keras dan ketekunan. Demikianlah teman-teman, teknik yang bisa dipakai untuk mengobati rasa malasmu. Silahkan share pengalaman untuk teknik-teknik ini jika kamu sudah melakukannya. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.